Ya, mungkin saya membagikan sedikit kesaksian saya di Ibrani pasal 7 ya, ayat 1 sampai 10 ya. Ini tentang Imam Melkisedek. Ya, saya langsung bagikan aja ya di sini ya. Ya, menurut hikmat saya di sini, Melkisedek disebutkan di sini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya, di sini menurut saya Melkisedek ini adalah sosok dari Tuhan Yesus yang hadir pada masa perjanjian lama ya, untuk memberkati Abraham. Ya, kita lihat di sini ayat 1, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ya, setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer ya, ya, dia kembali dan dia diberkati oleh Melkisedek di sini ya. Ya, kenapa saya katakan Melkisedek ini adalah sosok Tuhan Yesus yang datang pada masa perjanjian lama. Ini bisa kita lihat ya di ayat kedua, tiga, dan 4 ya. Saya bacakan, kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, dari alasan ini ya yang saya lihat bagaimana Imam Melkisedek ini adalah sosok daripada Tuhan Yesus yang hadir pada masa perjanjian lama ya, ya untuk memberkati Abraham setelah mengalahkan raja itu ya. Terus di sini, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Ya, Abraham memberikan sepersepuluh ya, berarti menandakan dia eh, menghormati ya Melkisedek ya sebagai imam yang besar. Ya, sini dibuktikan juga bahwa dia adalah eh, Tuhan Yesus melalui perkataan di ayat yang ketiga tadi ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersejarah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya, karena kita tahu Tuhan adalah Alfa dan Omega ya. Dia adalah awal dan juga akhir ya. Ya, dari sini menurut saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh nyata ya, dan dia hadir pada masa perjanjian lama ya, untuk memberkati Abraham. Ya, mungkin itu sedikit kesaksian yang dari Ibrani ya. Namun saya ingin menambahkan sedikit ya, karena waktu masih lumayan banyak ya. Saya ajak semuanya melihat di Roma pasal 12 ya, ayat 9 sampai 21 ya. Ya, perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih ya. Ya, saya langsung bacakan ya, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendak kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ini nasihatnya yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Bagaimana seperti dikatakan di ayat 9 tadi, kasih itu tidak boleh berpura-pura ya. Jadi tunjukkanlah kasih itu dengan penuh eh, roh dalam Tuhan ya, penuh dengan kasih sayang. Janganlah kita melakukan suatu kasih itu karena kita ingin mendapatkan suatu keuntungan ya. Kalau untuk mendapatkan suatu keuntungan bukan namanya kasih ya, tapi itu untuk mendapatkan sesuatu ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri, itu bukan kasih. Dan di sini dikatakan, hendaklah saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Ya, kita harus saling mengasihi terhadap saudara maupun saudari kita ya. Dan juga janganlah kita segan ya untuk
menyapa dan memberi hormat kepada saudara-saudari kita lebih dahulu ya. Karena eh, hal itulah yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita ya. Kita anak-anaknya diajarkan tentang kasih ya. Dan juga di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ya, ini penyemangat bagi kita ya. Eh, jangan di awal saja kita menyala-nyala berapi-api untuk melayani Tuhan ya. Namun di akhir kita malah menjadi kendor ya. Di sini diingatkan bahwa eh, teruslah menyala-nyala dalam roh ya, dan layanilah Tuhan. Janganlah kita menjadi jenuh atau lain sebagainya ya. Karena kita tahu hal-hal itu ya yang iblis inginkan ya, dilihat dari kita ya. Kita menjadi kendor dan juga tidak melayani Tuhan. Karena iblis senang melihat kita jatuh ke dalam dosa ya. Terus ini juga dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ini suatu nasihat yang indah ya. Bagaimana kita bersukacita dalam pengharapan ya, akan Kristus Yesus yang kita tahu akan datang lagi ke dalam dunia ini untuk menjemput kita ya. Dan diajarkan bahwa kita harus bersabar dalam segala kesesakan ini. Kita tahu, eh, kita sudah baca di Wahyu ya, Injil Tuhan sudah memberitahukan kepada kita ya, bahwa akhir zaman bukanlah akhir yang indah ya. Semakin kita mendekat kepada akhir zaman, semakin banyak kesulitan yang akan nampak ya. Kita sudah baca di Wahyu ya, kesulitan-kesulitan itu ya. Namun di sini kita diajarkan untuk bersabar ya, dan juga bertekunlah dalam doa ya. Ya, karena doa itu kekuatan, kekuatan bagi kita ya. Dan juga cara kita berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita dikuatkan di dalam Dia ya. Jadi jangan menyepelekan doa ya. Ya, di sini dikatakan juga bantulah ayat 13 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, di sini karena pada zaman itu masih ada orang-orang kudus ya. Kalau saat ini mungkin bisa dianggap sebagai orang-orang yang melayani dalam gereja ya. Ya, kita usahakan yang membantu mereka ya dalam segala kebutuhan yang mereka perlukan, tentunya untuk melayani di dalam jemaat ya. Dan di sini kita diingatkan lagi memberikan tumpangan. Ya, memberikan tumpangan itu maksudnya membantu satu sama lain ya. Apabila kita melihat saudara dan saudari kita kesulitan, kita harus memberikan bantuan. Jangan kita menutup sebelah mata kita ya. Dan di ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, ini salah satu hal yang tidak mudah ya. Karena kita tahu, kita sebagai manusia dalam kedagingan ini ya, kalau ada orang yang menganiaya kita, tidak mudah kita malah, di sini katakan berkatilah dan jangan mengutuk ya. Sedangkan kalau secara manusiawi ya, secara kedagingan ini ya, eh, misalkan kita saja di jalan raya ada yang memotong jalan kita ya, pada saat kita naik kendaraan, itu saja kita sudah kesal dan jengkel ya. Tapi di sini diajarkan lagi berkatilah dan jangan mengutuknya. Ya, kita harus mengingat kembali ya, bahwa kita ini anak-anak Tuhan ya. Tuhan mengajarkan kita itu kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kasih ya. Dan juga janganlah kita seperti orang-orang dunia ini ya. Mereka membenci orang-orang yang eh, menganiaya mereka ya. Tapi kita diajarkan untuk berkati dan jangan mengutuk. Doakan mereka ya, agar Tuhan dapat membuka hati bikin mereka untuk eh, tidak membenci dan memusuhi kita lagi ya, atau orang-orang di sekitarnya. Ya, di sini di ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu saat ini sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, kita tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang
terlalu di luar kemampuan kita ya. Lebih baik kita memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Perkara yang sederhana ini bagaimana kita eh, hidup bersekutu di dalam Tuhan ya. Bagaimana kita melihat saudara dan saudari kita tidak meninggalkan persekutuan yang ada, namun mereka bergiat di dalam persekutuan itu. Itu lebih penting ya, daripada kita memikirkan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita ya. Dan di sini dikatakan, janganlah membalas kejahatan dan kejahatan dan lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya ini juga hampir sama dengan yang tadi yang ayat 14 tadi ya. Bagaimana kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini tidak terkecuali, tidak ada kata kawan maupun musuh ya, tapi semua orang dikatakan. Jadi di dalam hidup kita ya, sesungguhnya kita yang sudah menjadi anak-anak Allah ya, tidak ada lagi kata-kata kawan dan musuh ya, tapi semua adalah saudara dan saudari sesungguhnya ya di dalam Tuhan ya. Ya, walaupun mungkin di antara keluarga kita ada yang belum percaya, namun itu tidak membuat mereka menjadi musuh kita ya. Namun justru kita harus lebih berusaha lagi untuk menjelaskan tentang kasih Tuhan ya, agar melalui kesaksian yang kita berikan, melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, eh, di dalam hati dan pikiran mereka, mereka itu eh, bertanya ya, kok dia bisa berubah ya? Siapa sih Tuhan yang dia sembah? Kok apa yang membuat dia berubah? Membuat mereka tuh penasaran ya. Sehingga kita dapat menjelaskan tentang sosok Tuhan Yesus ya, yang sudah mengubah hidup dan diri kita ya. Dan mereka pun dapat sedapat-dapat yang menjadi orang yang percaya melalui kesaksian yang kita berikan. Memang tidak mudah ya, karena mungkin di antara keluarga kita sudah banyak memiliki keyakinan mereka sendiri, terutama kalau orang Chinese seperti kita itu Konghucu ya, menyembah pekong dan lain sebagainya. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan kita menunjukkan sikap kita kepada mereka, bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan itu ya di dalam hidup kita, dan Tuhan sungguh bekerja di dalam hidup kita, mengubah hidup kita ya. Mereka pasti dapat melihat ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa yang bisa mengubah hidup kita, yang tadinya adalah mungkin lebih parah daripada mereka yang lebih berdosa dan lain sebagainya ya. Namun karena kita mengenal kasih Tuhan, kita berubah ya. Nah, perubahan itulah yang pastinya akan menjadi pertanyaan besar bagi mereka ya. Kok dia bisa berubah ya? Nah, itu kesempatan kita untuk menjelaskan tentang kasih Tuhan ya, yang bekerja di dalam hidup kita. Karena kan kita tahu, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita itu berubah dari dalam ya, dari dalam keluar ya. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam diri kita sendiri dulu ya. Kita berubah, maka kita bisa memperlihatkan kasih Tuhan kepada yang lain. Ayat 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya, sini jelas ya, pembalasan itu adalah hak Allah ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pembalasan dan lain sebagainya itu ya. Karena sudah jelas kita itu lebih baik mendoakan mereka ya. Orang-orang yang menganggap kita musuh dan lain sebagainya. Agar mereka itu cepat-cepat eh, kembali ya pada jalan Tuhan ya. Karena di sini dikatakan pembalasan adalah hak Allah ya. Jadi kita eh, boleh memberikan nasihat ya, atau masukan kepada saudara maupun saudara kita. Ya namun kalau penghakiman itu adalah hak Allah ya. Seperti ditulis di sini ya. Dan di ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Ya, seperti yang ditulis di sini ya. Eh, Ketika setru kita lapar ya atau haus, kita beri mereka apa yang mereka butuhkan ya, makan dan minum. Eh, dan dengan cara demikian mereka sendiri akan sadar ya, dengan sendirinya akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah suatu hal yang eh, tidak berguna ya. Harusnya kita hidup dalam kasih Tuhan ya, dalam satu kasih ya. Namun hal seperti dendam, benci dan lain sebagainya itu adalah hal yang tidak berguna ya. Dan mereka pun akan sadar dengan sendirinya ya. Mereka akan melihat karena sikap kita yang kita perlihatkan kepada mereka, mereka akan berubah dengan sendirinya ya. Jadi seperti yang dikatakan di sini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya inilah yang menjadi kekuatan kita ya. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tunjukkanlah kasih ya kepada semua orang ya, agar mereka itu eh, dapat melihat ya, sungguh eh, kasih Tuhan itu bukan cuma buat kita saja, tapi juga diberikan kepada mereka melalui perbuatan yang kita lakukan atau kasih yang kita lakukan bagi mereka. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Ya. Shalom saudari. Ya, puji Tuhan yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berkumpul di dalam kasih-Nya. Sehingga setiap kali kita kumpul, kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudari, saya mengajak kita melanjutkan pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius sekarang pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat 16. Ya, oke. Ya, saudara-saudari, di dalam firman Tuhan di sini, setelah Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius tentang beberapa hal, bagaimana apa itu, pertama itu bicara tentang hati-hati terhadap ajaran yang sesat, ya, sehingga Timotius bisa fokus, jangan terpancing dengan ajaran yang tidak sehat. Kemudian ucapan syukur untuk keselamatan yang diberikan, ya, dan juga mengenai doa, kemudian sikap beribadah laki-laki dan perempuan di dalam jemaat, lalu orang-orang yang melayani di dalam jemaat, ya, sebagai penatua, kemudian sebagai diaken, lalu berbicara tentang fungsi, ya, jemaat, ya, di di dalam dunia ini sangatlah penting karena itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya di dalam dunia mungkin tidak ada lagi kebenaran, tetapi di tengah-tengah umat percaya itu kebenaran itu selalu ada. Jadi sehingga orang luar melihatnya, oh, nggak ada yang bisa dipercaya. Memang betul, kita sering mendengar orang komplain tentang orang Kristen, misalnya hidup tidak di dalam kebenaran, ya. Tapi yang dibicarakan di sini yaitu yang bagaimana seharusnya yang disebut tubuh Kristus. Itu harus ada kebenaran di dalamnya. Sehingga setiap ketidakbenaran itu akan nampak, kan begitu. Ya. Di sini kita lihat pertama di dalam perikop yang pertama itu dari ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus menuliskan pada Timotius itu berbicara tentang dalam hal uh, apa istilahnya itu menegur, ya, menegur. Karena Timotius itu dipercayakan untuk menjadi seorang yang apa istilahnya itu diberi wewenang untuk memimpin dalam sebuah jemaat, sehingga mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dia sampaikan, ya. Pertama di sini mulai dari yang tua. Nah, di dalam kamu berbicara atau menegur orang tua itu bagaimana? Timotius seolah-olah begitu, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bukan berarti orang tua itu tidak bisa melakukan salah. Ya, orang tua pun bisa melakukan kesalahan, sehingga cuman di sini diberitahukan kamu ada caranya bagaimana kamu akan menegur mereka.
Di sini dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Kadang kan orang muda itu kurang sabar ya sama orang tua, biasanya kurang sabar sehingga kadang-kadang mereka itu bisa saja keras gitu kan. Keras di dalam konteks tidak pandang usia, main sikat aja gitu loh. Nah, di sini dinasihatkan kamu harus melihat dong gitu. Ini kan bukan temanmu, ini bukan saudaramu, ini orang yang lebih tua dari kamu. Ya, kamu boleh menegur mereka, tetapi di dalam konteks yaitu sebagai bapak. Artinya orang yang lebih tua. Misalnya kalau sama temanmu kamu boleh langsung bilang, kenapa kamu begitu? Nah, ini karena sebaya ya, atau lebih kecil boleh. Tapi kalau yang lebih tua, kamu tidak boleh bilang kenapa kamu begitu. Kamu harus gunakan kata-kata yang lain. Oh, saya rasa ini tidak baik kalau begitu. Mengerti bedanya? Mungkin kalau kamu ngomong sama kayak saya sama anak saya, kenapa kamu begitu? Boleh. Tapi kalau misalnya sama orang tua, ini mungkin lebih baik begini, kan gitu. Jadi caranya itu ada beda. Jangan sampai pukul rata, tidak boleh. Ya. Jadi kenapa ini penting? Supaya Timotius itu selalu memberi contoh dan teladan. Karena akan berbahaya, misalnya Timotius dia menegur orang tua dengan cara seperti menegur seorang anak. Wah, itu nanti di dalam orang-orang muda hari itu mungkin di rumah mereka akan bersikap keras juga sama orang tuanya. Mengerti saudari? Kenapa begitu penting? Kalau kamu begitu keras, Timotius melakukan begitu keras sama orang tua dan tidak dikasih tahu, orang muda-mudi pulang ke rumah, orang tua mereka bisa bingung loh, anak saya nggak ke gereja, kayaknya nggak keras macam itu, habis pulang dari gereja, kok jadinya kasar ini kan, dari mana dia belajar? Inilah alasannya. Karena dia harus memberi contoh dan teladan. Tidak boleh kasar. Kita harus akui. Karena ketidakterpelajaran kita ini bukan orang yang punya pendidikan tinggi. Kita tidak dididik, ya kalau untuk kita ya kan, kita ini generasi pertama. Tidak dididik di dalam ajaran kekristenan. Kadang di rumah itu mungkin berbagai background itu ada. Kita pun harus maklum tentang itu. Lain halnya kalau kamu setelah jadi generasi-generasi berikutnya. Tapi harusnya setelah kita percaya Tuhan Yesus ada hal yang berubah dalam hidup kita. Tadinya mungkin di rumah kita itu kalau ada masalah apa kita main teriak aja gitu kan. Main istilahnya itu tanpa ada sensor orang bilang kalau bicara. Sikat aja. Mungkin kita pelajari dari zaman dulu ke atau apa mungkin tidak tahu ya. Beda-beda ya. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, ini nasihat firman Tuhan untuk kita. Setuju saudari? Kenapa? Kamu harus setuju. Suatu hari kamu mungkin jadi orang tua. Sekarang kamu menjadi anak misalnya. Kamu begitu terhadap orang tuamu. Kamu kasar misalnya kan. Ingat ya kamu punya anak nanti ya. Mungkin kamu akan diajari oleh anakmu nanti. Bagaimana rasanya kalau dikasarin? Tidak boleh. Tuhan menginginkan ada damai sejahtera di dalam keluarga. Tuhan mendidik kita supaya kita sadar ada kesalahan. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita seringkali melakukan pelanggaran. Itu harus diakui. Gereja itu bukan tempat orang yang pendidikan tinggi saja. Bukan tempat orang-orang yang rata-rata tidak melakukan salah. Justru gereja itu tempat orang yang sadar akan dia itu orang berdosa. Banyak pelanggaran, makanya dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dirubahlah dia di dalam jemaat Tuhan itu. Tapi contoh itu harus selalu mulai dari atas. Jadi Alkitab tidak pernah mengajar kita, kamu begitu, tidak ada kasih alasan tunda. Selalu ada alasannya di balik itu. Selalu memberi kita pengertian. Kalau nggak dikasih pengertian orang tua, biasanya kan salahnya apa? Kamu jangan kasar, itu aja.
Tidak dididik ngomongan yang selanjutnya. Harusnya dia berbicara, kamu jangan begitu loh. Nanti kalau kamu punya anak, kamu pun akan belajar. Kamu tidak akan mau juga anakmu berbuat seperti itu. Makanya kamu harus belajar sekarang. Jangan kasar sama saya. Kamu masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar nanti, kamu akan tahu. Dari situlah kita dididik dengan pengertian. Tapi bukan memberikan suatu sanggahan atau teguran tanpa ada penjelasan itu tidak baik. Jelaskanlah kenapa tidak boleh. Ada yang bisa kamu jelaskan di depan umum, ada yang tidak. Kamu panggil. Dan di sini dikatakan lagi yang berikutnya. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Di sini udah lain lagi konteksnya. Tadi sebagai bapak artinya penuh penghormatan. Kalau ini saudara di dalam konteks, kamu mungkin yang orang-orang sebaya, tidak beda jauh umurnya. Teguranmu itu maksudnya apa disebut sebagai saudaramu? Adakah orang yang mau saudaranya celaka? Kah? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kamu memang betul saudara, kamu selalu memikirkan apa yang baik untuk dia. Kalau kamu tegur dia pun, kamu melihat ada bahaya kalau dia terus hidup seperti itu, kamu harus menegur dia sebagai saudara. Kamu beritahu dia di dalam artian, saya mau yang terbaik untukmu. Kalau saya menegurmu, tidak ada niat jahat di balik itu. Tidak. Tapi memang eh, untuk menegur orang itu bukan hal yang mudah dan tidak banyak orang mau melakukannya. Jujur, walaupun Alkitab bilang kamu harus tegur, tapi tidak banyak yang mau melakukan. Orang kadang lebih takut tidak disukai karena menegur. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, kalau kamu melihat saudaramu sedang dalam keadaan yang tidak baik dan akan menimbulkan bahaya dalam hidupnya, sebetulnya konteksnya di sini, kamu mengasihi dia, kamu harus menegur dia. Bukan ingin dia celaka. Kamu ingin beritahukan dia apa yang baik. Bukan dengan maksud untuk memojokkan dia, untuk menjelekkan dia, itu tidak. Kalau itu tidak seperti untuk saudara. Tapi untuk membawa dia, merangkul dia di dalam jalan yang benar. Dan kamu tidak akan pernah apa? Bosan untuk saudaramu. Kenapa? Kamu pernah dengar orang Chinese punya istilah? Jari nggak pernah lipat keluar. Kamu tahu artinya? Ini tangan nggak pernah lipatnya keluar, selalu ke dalam. Kenapa? Saudara. Sesusah apapun dia. Seburuk apapun dia. Dia saudara saya. Saya akan selalu setia untuk mengasihi dia. Saya akan berusaha sabar dengan dia. Karena dia saudara saya. Jadi bukan asal kata, oh ya, kadang orang kan begitu gampang. Kenapa kamu lihat kita tidak sembarangan membaptis orang sesuatu? Kamu tahu nggak kenapa? Karena kita tidak mau membaptis orang dalam konteks, oh ya, dia udah baptis, sudah. Nggak seperti itu. Kalau dia hilang, kamu harus mencarinya. Kalau dia sakit, kamu harus berusaha untuk menolong dia. Dia susah, kamu tidak boleh hanya melipat tangan dan melihatnya itu saudara. Memang tidak mudah. Kadang di tengah-tengah kita ada saja. Saudara atau saudari, kita berusaha. Kita kontak terus. Setiap ada pertemuan kita berusaha kontak dan kontak. Kenapa? Kita takut kehilangan dia. Kenapa kita merasa takut kehilangan dia? Karena dia saudara kita. Bukan karena, persembahan jadi kurang nanti. Tidak ada alasan di situ, bukan. Ini enggak di situ. Kita tidak pernah memandang saudara kita takut persembahannya jadi kurang. Tidak ada di situ. Kita selalu berpikir apa? Saya takut kehilangan dia. Makanya saya cari-cari dan tanya.
Itulah artinya. Tidak sesederhana yang kita pikir, itu mau urusan dia sama Tuhan. Nggak bisa begitu loh. Makanya kalau orang baptis kan nggak sembunyi-sembunyi. Ada saudara-saudari harus menyaksikan itu. Kenapa? Mulai hari ini, dia saudara saya. Dia saudari saya. Kalau di luar sana sih, lain cerita. Mungkin dibaptis 10 orang, ke depannya cuma masuk 2 orang pun nggak masalah. Di sini nggak bisa. Kenapa? Di sini ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul. Makanya di sini nasihat firman Tuhan itu cukup jelas. Kamu ingin dia kembali, kamu ingin yang baik untuk dia. Kamu menegur dia bukan untuk membuang dia, itu enggak. Kemudian di sini dikatakan perempuan-perempuan tua. Kenapa harus begitu lengkap? Supaya jangan salah. Kamu memperlakukan satu sama lain itu kamu harus lihat ini laki-laki kah? Ini perempuan. Kamu harus bisa bedakan. Ya, jangan sampai kamu memperlakukan itu sama. Dan di sini disebutkan perempuan tua sebagai ibu. Ya, kalau sebagai ibu itu kan kamu tahu, kamu tidak boleh kasar. Ya, kamu harus mengasihi mereka. Kalau kamu di dalam misalnya pas sedang mau baris makan, ada yang lebih tua dari kamu, misalnya kamu merasa segan untuk maju duluan. Kenapa? Itu sikap yang baik. Bukan, bodoh amat, gue udah lapar. Ini enggak seperti yang diajarkan sini nih. Yang diajarkan di sini artinya apa? Di dalam kamu mengantri pun, misalnya di dalam jemaat, jangan takut nggak kebagian. Ini kan bahaya sekali, kita disuruh mengasihi seperti itu. Entah gue nggak kebagian, jangan begitu, saudara-saudari. Kasihlah posisi mereka itu. Ini lebih tua dari saya, kamu depan aja lah. Kalau setiap orang tua diperlakukan seperti itu di tengah kita, mereka akan bilang, malas aku ke gereja, sering nggak kebagian gitu. Aku senang loh ke gereja. Tuh dapat posisi penghormatan, diutamakan. Jangan seperti orang dunia. Kita di sini harus berbeda. Bagaimana cara kamu menghormati dia sebagai ibu? Tua, lebih tua dari kamu. Tapi kamu tidak mengerti posisimu. Maaf ya, saya harus kasih tahu seperti ini. Bukan berarti kita di sini nggak melakukannya, bukan. Minimal kita melakukan sesuatu itu dengan pengertian yang benar. Kok harus begitu ya? Ya ibu seperti itulah Tuhan ajarkan. Siapa sih orang tua yang nggak senang? Pergi kita ke camp gitu kan, tempat tidur saya harus duluan. Biarin mereka tua muda dapat atau enggak, yang penting gua dulu. Ini jangan begitu. Orang tua kamu posisikanlah dulu yang lebih baik. Amin, saudari. Anaknya mungkin belum percaya baru ibunya atau bapaknya. Pulang dia ke rumah, saya senang loh hari ini. Saya merasa terhibur. Anak saya aja kadang sama saya nggak seperti itu. Tapi di gereja itu mereka memperlakukan saya. Mungkin di rumah kadang-kadang, maaf ya, maaf. Ada orang tua kadang-kadang seperti pembantu. Ketika datang ke gereja dia merasa terhormat. Terhibur nggak sih hatinya? Karena dia tua, orang nggak mau dia cuci piring. Mengerti? Dia merasa, saya senang loh. Di rumah, anak saya pun perlakukan saya kayak, aduh, nggak begitu terhormat. Tapi di gereja, semua orang, duluan, Bu. Pak, duluan, kalian duluan. Ada yang berat, kamu jangan, kami aja. Bagaimana hati mereka tidak terhibur? Bagaimana mereka nggak senang? Senang nggak sih? Hah? Enggak ya? Saya lihat itu saudari kita, itu mama mertuanya saudara Peng, makin sehat, makin kuat, senang ke gereja. Dulu awal-awalnya sering sakit-sakit ya. Belakangan ini semangat, naik turun tangga. Coba kalau kamu buat seperti itu, makan satu piring, dia baru makan, taruh situ mau cuci, pura-pura nggak lihat biar dia aja.
Jangan begitu. Anjing, nggak usah saya aja. Ini mah untuk orang muda, orang tua mah habis makan santai. Hatinya tenang, nggak seperti di rumah. Nggak ada mama, kayaknya di rumah nggak nyaman. Kenapa? Nggak ada yang cuci piring, bah. Jangan. Janganlah seperti itu. Di gereja itu nggak beda dengan di rumah. Coba kalau semua pulang dari sini mengerti konsep yang Alkitab ajarkan, enggak orang tua kalian akan memuji Tuhan gitu loh. Bersyukur. Tapi ini nggak merasa nyaman di rumah itu karena mamanya sakit. Kenapa? Nggak ada yang ngepel lagi. Nggak ada yang nyuci piring yang masak. Sekarang semua harus saya, makanya rasanya nggak nyaman di rumah. Jangan begitu. Kamu salah. Harusnya kalau kamu itu sudah mengerti, mengenal Tuhan, belajarlah. Ngepel ini, ngapain harus mama saya? Kan begitu yang benar. Setuju nggak sih? Enggak, itu memang pekerjaan orang tua. Jangan. Alkitab tidak mengajar kita seperti itu loh. Ngapain lagi saya manfaatin mama saya? Nggak tahu umurnya masih berapa ini. Suruh biarin kerjanya lebih keras. Aku udah capek kerja, aku mah mau pusing lagi. Mama aja. Jangan begitu. Pahamilah. Belajar, belajar. Ayolah kita belajar. Kita harus akui loh. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kadang kita tidak paham. Itu memang udah tugas dia. Yang tua kamu hormatilah. Hargai. Ya, jangan manfaatin. Jangan. Memanglah orang tua itu cocok untuk cuci piring apa. Kan kerja udah nggak bisa. Jangan begitu. Jangan ya, jangan. Kasihan. Belajarlah saudara-saudari kita. Siapa sih nggak kenal Tuhan Yesus kalau kita berlaku seperti yang Alkitab ajarkan? Mana ada yang menentang ajaran Tuhan? Semua pasti setuju. Itu memang benar. Baik untuk dilakukan. Semua orang tua jadi senang ya. Memanglah kita tahu orang tua itu mengasihi kita tanpa batas loh. Kadang-kadang sudah besarkan kamu belum cukup. Ditambah lagi ada cucunya. Dia pun harus menjaganya. Double portion. Tidak mudah loh. Kalau bisa, janganlah. Kalau bisa. Kemudian di sini dikatakan, perempuan yang muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kenapa dia ngomong seperti itu? Bukan hanya adik saja. Penuh dengan apa? Kemurnian. Karena ada bahaya. Kamu tahu bahaya? Kadang-kadang memanglah kita ini saudara-saudari dalam pelayanan. Kita tidak ingat kata peringatan seperti ini. Sering pergi ke sana sini berdua misalnya. Ini bahaya. Ujung-ujungnya bisa ada masalah. Yang saudara, ibu-ibu semua enggak dia kasih tahu seperti itu. Kalau yang perempuan dia bilang, Timotius, hati-hati. Penuh kemurnian. Tidak karena suatu alasan. Karena ini bisa bahaya. Jadi ini jangan, Alkitab tuh tidak pernah kata bohong loh. Kalau ada peringatan seperti itu, jagalah hatimu. Jaga itu. Ya. Kenapa? Kalau tidak kamu jatuh dalam dosa. Ini berlaku untuk kita semua yang melayani Tuhan. Hati-hati. Makanya kadang-kadang ya memang sih ya ada juga yang bertanya, aku mau menginjili itu laki-laki gitu kan. Jadi kami sering telepon, padahal saya mau nginjili dia, orang lain jadi curiga. Yang curiga juga bukan orang lain, masih orang dalam misalnya. Seolah-olah kami punya hubungan. Makanya kita bilang harus ada hikmat. Kamu mau menginjili itu laki-laki atau perempuan. Karena dia perempuan, jangan terus sering kamu telepon dia. Pakai alasan mau nginjili dia. Suruhlah saudari yang hubungin dia, kan begitu. Kalau dia saudara, minta tolong saudara yang hubungin dia. Menjaga kemurnian. Kalau enggak, aku mau dengar Injil. Aku tunggu kamu di Starbucks ya. Bahaya nih. Pertama ya benar, dia buka telinga untuk dengar Injil. Lama-lama, dia yang sharing tentang hidupnya.
makin bingung kenapa dia jadi curhat sama saya. Lama-lama, bisa terjadi. Kamu harus hati-hati. Kita orang Kristen, standar hidup kita tidak beda sangat berbeda dengan dunia. Kita manusia, kita bisa tergoda, tapi kita harus menjaga jarak dan melihat hal itu yang Tuhan katakan. Kemudian di sini, mungkin ada yang bingung juga, kok tiba-tiba untuk yang lain nggak panjang. Perempuan ini 1-2 ayat laki-laki. Tapi untuk janda kok panjang banget di sini. Ada apa di sini? Yang perikop berikutnya kan mengenai janda. Saudara-saudari tahu nggak? Gereja pertama ada masalah dengan ini. Gereja pertama ada masalah dengan ini. Kamu bisa lihat di dalam Kisah Rasul. Maksud saya, kenapa ini bagian yang penting? Di dalam Kisah Rasul pasal 6, di dalam tengah-tengah gereja itu timbul sungut-sungut. Kenapa? Karena hari itu banyak peperangan, ya, mungkin penganiayaan itu dan ini banyak yang kehilangan suaminya. Mungkin suami karena hari itu susah cari makan, mungkin banyak yang kehilangan nyawanya karena pekerjaan, atau mungkin karena pergi ke negeri yang jauh, tidak pulang-pulang lalu jadi janda. Mungkin. Makanya hari itu banyak. Ya. Dan di sini di pasal 6 ayat 1 di dalam Kisah Rasul, pada masa itu, ya, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini kita melihat ini ada masalah hari itu, seperti itulah kejadiannya. Banyak, jadi kita harus bisa bedakan ya. Kamu perhatikan baik-baik, di ayat 3, dia ada spesifik. Kalau di Indonesia kadang kan orang tidak paham. Tidak pahamnya apa? Orang menggunakan banyak istilah untuk janda. Tapi janda itu adalah orang yang betul-betul kehilangan suaminya. Kalau di Indonesia kan kadang orang, karena ada kampung janda misalnya. Pernah dengar di Indonesia banyak kan? Kampung janda. Mereka mengistilahkan orang yang sudah menikah, lalu cerai, itu disebut janda. Istilahnya bukan janda yang begitu. Perempuan cerai. Janda itu yang suaminya sudah meninggal. Jadi kadang-kadang kita tidak paham. Makanya di sini dia bilang di ayat 3, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda gitu loh. Lalu dia juga beri spesifik di dalam konteks apa menghormati mereka. Jujur ya, waktu saya masih kerja di Korea, boleh tanya saudara saya. Saya tahu ada beberapa di kampung saya itu mereka kehilangan suaminya. Dan hidupnya susah. Jadi sesekali saya kasih uang suruh belikan beras. Mungkin abang saya masih ingat. Karena punya anak banyak dan miskin. Ya. Itu maksud saya minimal kalau saya pulang misalnya ada kesempatan temu, saya bisa kasih tahu tentang Tuhan Yesus, kan begitu. Ya. Di sini saudara-saudari dia katakan hormatilah janda yang benar-benar janda. Jadi maaf ya, kita harus bisa bedakan. Janda yang dimaksud di sini adalah orang yang betul-betul nggak punya suami karena meninggal, bukan karena cerai. Kalau yang cerai itu disebut perempuan kawin cerai, bukan janda. Itu istilahnya. Biar kita nggak salah. Ya, kalau di Indonesia kan lain. Mereka tidak mau gunakan kawin cerai karena mungkin status atau apa tidak jelas ya. Jadi diistilahkan janda. Tapi dalam bahasa yang benar, janda itu artinya suaminya sudah meninggal, nggak ada lagi. Ya, makanya Alkitab itu sangat teliti di dalam menggunakan kata ya. Dan di sini dia katakan, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu,
Hendaklah mereka yang pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Hidup itu tidak mudah, saudara. Kadang-kadang demi membesarkan anak, orang tua itu memilih tidak banyak jalan-jalan. Dia tidak berani makan yang mewah-mewah. Kenapa? Dia mikirin anaknya. Kalau saya habiskan ini untuk beli baju buat saya, nanti anak saya minta makan yang enak, lalu saya tidak mampu beli. Ya udahlah, bajunya tidak usah beli. Biar ini untuk anak saya aja lah. Jaga, takut dia sewaktu-waktu mau sekolah mau gunakan uang. Itu biasanya. Kamu bisa bayangkan nggak? Setelah kamu besar, karena waktu kamu kecil dia kan korban seperti itu. Temannya ngajak jalan-jalan pun dia jarang mau. Bukan betul-betul nggak sempat kadang. Karena dia mikirin anaknya gitu loh. Ya, itu orang tua. Tapi lalu meninggal misalnya salah satu dari orang tua itu. Katakanlah bapak meninggal. Lalu si ibu ini kan masa anaknya ditinggal. Kalau gitu ibu yang tidak baik ya. Ibu yang baik, dia akan selalu menjaga anak. Sesulit apapun hidupnya. Yang penting saya bisa melewati hari ini, anak-anak saya bisa makan minum, saya senanglah. Itu hati yang benar. Tapi tinggalkan anaknya itu tidak benar. Apapun itu alasannya. Karena Alkitab dengan jelas kalau kamu baca terus, mereka tuh jenis apa itu ada. Di sini beberapa macam. Kalau yang betul-betul baik itu, Alkitab bilang, nah dia punya anak. Anaknya itu haruslah mengingat tentang orang tua mereka, betapa sulitnya gitu loh. Menafkahi dia untuk sekolah, makan sehingga bisa besar. Tapi kalau misalnya di dalam setelah semua itu selesai, orang tua itu belum tenang loh. Masih mikirin anaknya menikah. Saya dengar di Korea pun sama. Menikahkan anak kadang mereka tidak punya mampu belikan rumah itu jadi susah. Kalau di Indonesia mah mungkin tidak banyak pikir jauh seperti itulah, nggak tahu ya. Di Korea kadang susah. Di China sama. Waktu terakhir saya ke China mereka bilang, wih, kau di sini orang tua itu harus bantu anaknya untuk DP rumah atau apa supaya mereka bisa menikah. Kalau enggak anaknya biasa kurang laku. Di China. Terakhir saya pergi, saya tanya, di sini orang menikah susah nggak? Enggak mudah dia bilang. Wih, dalam hati saya makanya banyak yang cari ke Indonesia. Enggak sesulit itu. Dia, dia bilang orang tua harus mampu siapkan rumah, DP atau apa untuk bantu anaknya supaya anaknya itu bisa laku. Itu katanya. Sesulit itu, ya. Kemudian di sini dia katakan, sedangkan ini jenis yang satu, tadi kan udah satu jenis kedua. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggal seorang diri. Ini tadi saya bilang yang disebut janda itu benar-benar ditinggalkan seorang diri. Ya, ini yang baik ya. Menaruh harapannya kepada Allah, bertekun dalam permohonan, doa siang dan malam. Ini jenis yang benar-benar yang Alkitab katakan. Perhatikan mereka. Kemudian juga disebutkan yang berikutnya. Tetapi seorang janda yang hidup mewah, ini lain lagi nih. Ini lain cerita. Ini kan saya bilang tadi ada beberapa jenis. Alkitab pun dengan detail menuliskan. Karena apa? Di masa itu ada timbul komplain kepada jemaat tidak memperhatikan. Lalu gereja itu bukan tempat sosial. Gereja itu melakukan apa yang disebut kasih dan pelayanan itu dengan apa? Hikmat, tidak sembarangan. Nanti bisa bahaya kalau begitu. Kita makan pun susah, lalu kita harus nolong-nolong tanpa tujuan yang jelas susah. Tapi harus ada hikmat. Ini betul-betul pantas ditolong atau tidak. Misalnya, oh anaknya itu masih pada sekolah. Ibunya harus di tengah-tengah kita menafkahi mereka. Dan kerjanya pun susah misalnya. Lalu jemaat harus mempertimbangkan.
Karena dia nggak ada saudara yang menolongnya. Semua saudaranya jauh. Sedangkan dia berjemaat di tengah-tengah kita. Perhatikanlah mereka. Tolonglah kalau memang jemaat itu mampu. Dan di sini kalau yang ini yang ini yang tidak perlu nih. Seorang janda yang hidup mewah berlebih-lebihan dikatakan yang begini, ya. Ia sudah mati selagi hidup. Kenapa? Mati kesaksiannya. Dia tidak bisa dikategorikan seorang janda di tengah-tengah jemaat. Tidak bisa. Justru bahaya. Kamu bisa nggak misalnya dia hidup foya-foya, jalan sana sini, tapi kamu harus gereja harus siapkan uang untuk bantu dia. Mungkin banyak orang gereja komplain, saya aja nggak pernah jalan-jalan, dia jangan dikasih support lagi. Gimana nggak kacau kalau begitu? Mengerti nggak di sini? Maksudnya, ya. Jadi kalau kamu mau membantu, lihatlah yang benar. Sekali lihat rumah lebih besar dari saya, makan sering di restoran, tapi dia butuh untuk ditolong. Siapa yang nolong saya kan begitu timbulnya. Jadi harus ada hikmat juga, tidak sembarangan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan, tidak boleh sembarangan. Kalau yang begitu, walaupun masih hidup dikategorikan sudah mati. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Karena kalau misalnya hidup seperti itu, foya-foya itu ini, ujung-ujungnya nggak bawa yang baik. Sekali orang nyalain itu, menyalahkan, itu nggak bilang orang itu, oh itu mah jemaat itu, mereka itu, pasti kena imbasnya. Makanya kita hati-hati dengan soal-soal seperti itu. Yang didaftarkan di sini kan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang-orang tidak beriman. Artinya apa? Kamu, siapapun kamu harus pelihara keluargamu. Kamu harus tolong mereka. Jangan kamu tolong mereka. Dulu kami susah, dia tidak nolong. Jangan bicara di situ. Ini bicara firman Tuhan. Tuhan tidak bilang, kalau dulu dia tolong kamu, baru kamu tolong dia. Itu bukan ajaran Tuhan. Mengerti bedanya? Mengerti nggak bedanya? Kadang kan kamu mau nolong orang itu, lihat dulu. Dulu waktu saya susah, nggak pernah dia tolong saya. Ngapain saya tolong dia? Itu orang dunia punya mindset di dalam Tuhan. Karena dia itu keluargamu, saudaramu. Tidak pun pernah dia menolongmu kalau dia sedang susah. Kamu harus tolong dia. Pertolongan pertama, beritakan Injil sama dia. Tapi kalau kamu melihatnya dengan cara pandang dunia, tidak ada keluargamu yang bisa kamu selamatkan. Kamu hanya membantu orang yang menolongmu, kata Tuhan. Apa bedanya dengan orang dunia? Kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu tidak beda dengan orang dunia. Tapi Tuhan panggil kita bukan. Ini perintah Tuhan. Dia tidak bilang, kalau yang menolong kamu baru kamu tolong. Yang nggak nolong kamu jangan tolong. Tuhan tidak ngajar seperti itu. Kemudian di sini dia katakan, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60. Maksudnya yang layak untuk dibantu. Dia makan pun susah, keluarganya jauh-jauh, anak pun tidak ada misalnya kan. Tapi dia setia di dalam Tuhan. Kamu harus bantu mereka, jangan sampai mereka kelaparan. Ini diajarkan dengan jelas. Karena dia udah bukan usia aktif untuk bekerja. Ya. Tapi kalau misalnya karena dia keluarga atau kamu pribadi gitu kan, kamu bolehlah tolong. Walaupun mungkin belum umur 60. Karena susah itu bibimu atau pamanmu, siapa itu misalnya kan. Ya, kamu tidak perlu, Tuhan bilang tunggu 60 baru bantu dia. Jangan begitu. Kamu kan harus lihat juga gitu loh. Karena manusia itu kan suka memutar balik gitu loh. Dia memang baru umur 40 tapi memang anak kecil, susah. Tolonglah dia kalau dia keluargamu gitu loh. Ya. Jangan tunggu, belum 60 dulu nanti baru saya bantu dia. Jangan begitu, jangan ya. Dan di sini dikatakan
Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara seiman, menolong orang hidup dalam kesusahan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ya mungkin ini kan orang yang sudah tidak bekerja, tapi dia mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Ya, ada kunjungan, ya, dia mau ikut di sana, ada kegiatan apa dia mau bantu. Ini sangat berguna. Ya, kemudian di sini dikatakan tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Mereka mau menikah lagi. Itu tidak masuk dalam daftar. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini kan saya bilang tadi ada beberapa jenis yang seperti ini tidak patut untuk ditolong. Lagi pula dengan keluar masuk ya, mereka ya biasanya, maaf ya, kalau perempuan kan suka bergosip gitu loh. Mungkin di rumah itu nggak ada yang diajak ngomong, ke sana lah, ke sini lah, ngomong-ngomong si A begini, si B begitu. Ini nggak baik ya, jangan. Ya. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Nasihat, supaya punya beroleh anak. Ini misalnya dia masih muda, nggak punya anak, daripada nanti dia beban kan, dia lebih baik nikah lagi karena suaminya meninggal loh di sini. Ya, bukan kesempatan, ada kesempatan dia cerai, oh aku nikah lagi. Bukan seperti itu. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata seperti itu. Dan di sini dikatakan, ya, dia memimpin rumah tangganya dan tidak memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah sesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, ini untuk kita semua, kalau ada di tengah kita, hendaklah membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Artinya apa? Kita berjemaat di sini, memanglah di keluarga kita ada yang seperti itu. Jangan lalu kita manfaatin gereja untuk menolong tuh, jangan. Kalau kita ada mampu, kitalah dulu mulai menolong mereka. Ini nasihat firman Tuhan. Sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Karena saya bilang lagi, hari itu tidak seperti hari ini. Mungkin ya mungkin. Kemungkinan di dalam satu jemaat itu mungkin jandanya bisa 10% atau apa gitu ya. Mungkin hari itu. Ya, tapi karena terlantar, sehingga Rasul Paulus harus memberi nasihat supaya jangan ada yang terlantar. Oke, saudara-saudari, ya mungkin sampai di sini firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus pastinya memberkati ya firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Engkau tidak menyayangkan putramu yang tunggal. Engkau serahkan dia demi menebus kami orang-orang berdosa. Kami ingin berbakti kepadamu Tuhan. Kami ingin mengasihi namamu. Oleh sebab itu melalui firman yang kami dengar, kami pun ingin melakukannya. Sebagai bukti kami mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Berilah kami kemampuan untuk melakukannya Bapa. Sebab kami akui, sebagaimana manusia yang berdosa, kami kerap kali tidak mampu melakukan seperti yang Tuhan suruh. Kami lebih memilih yang kami anggap benar. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolong kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu, supaya kami sadar bahwa kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Jikalau kami masih sehat, kuat, semua karena Tuhan. Ada baiknya kami juga berbakti kepada Tuhan dengan melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Oh Bapa di surga, selamatkan mereka. Jangan seorang pun di antara mereka yang menjadi binasa dan tidak mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Kami mohon Tuhan bersabar. Lawat mereka Tuhan. Tolong selamatkan mereka. Sehingga kami tidak hanya di dunia ini menjadi keluarga, melainkan ketika kami kembali ke surga, kami masih keluarga di dalam Tuhan.
mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.